Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad. Rekan-rekan Atmat Jaya Motor Lover dimanapun Anda berada, saya selalu rukun sesama saudara sebangsa setanah air. Ingat, perdamaian di Indonesia ini adalah hal yang sangat mewah, lebih mewah dari apapun ya. Oke, di sana-sana perang, di negara kita jaga selalu perdamaian, karena dengan damai kita bisa makan enak, tidur enak, jual mobil, beli mobil gitu loh ya, bisa modifikasi mobil juga itu dengan damai. Bisa arisan, silaturahim, kumpul dengan keluarga. Tanpa damai itu tidak bisa. So, jangan sampai dengan adanya situasi dunia seperti ini, dengan situasi apapun kita terpecah belah. Number one is keamanan, stabilitas nasional, gitu ya sahabatku. Oke, ini saya mau mereview mobil ini, mau jualan, yaitu Nissan Grand Livina. Salah. Nah, jadi ini namanya Nissan Livina ya. Jadi Livina sama Grand Livina itu berbeda. Oke, kita lihat video berikut. Oke ya, ini adalah Nissan Livina X-Gear tahun 2008. Jadi mobil ini ada di tahun 2008, 9, 10 kurang lebihnya, hanya di beberapa tahun itu. Untuk yang sekarang X-Gear masih keluar, untuk yang Grand Livina Gen 2, cuma yang X-Gear yang Gen 2 itu cuma dia lebih panjang gitu aja ya. Nah, ini menurut saya adalah Nissan Livina 1500 cc dengan porsi yang paling ideal ya. Yang 1500 cc yang paling ideal tuh dari sisi naikan dan apapun yang seri ini, rasa berkendara maksud saya. Nanti kita lihat sambil jalan. Nah, mobil yang saya jual ini tahun 2008, pajak hidup, pajaknya untuk di Malang sini 2.150.000 per tahun, pajaknya baru, ini bulan 10. Mobil ini tak jual dengan kondisi cat original. Nah, kalau di tempat saya bilang ori sepet-sepet ya. Ini original, beberapa ada sepetannya sangat minim, tapi masih banyak yang original dan saya jual seperti ini. Oke, untuk harganya 82 juta, boleh nego dikit. Nah, sesuai kondisi loh ya. Jadi ada yang mobil beginian murah itu ada, yang di bawah saya jual juga ada. Tapi mohon maaf, kita di Atmat Jaya hanya bermain di sisi good condition gitu ya. Untuk yang sudah pernah punya mobil pasti paham. Untuk yang newbie, ayo kita pahami, membeli mobil yang murah itu adalah mobil dengan keadaan seperti apa. Jangan sampai dapatnya murah karena murahan, nanti hasilnya perbaikan dan bla bla bla, jatuhnya lebih mahal dan menyesal. Korbannya apa? Sudah banyak. Oke ya. Oke. Ini catnya masih original. Minus di mana? Ada. Ini catnya original ya. Minus ini. Nah, ini ada penyok ketatap Oppo. Nah, tak biarin, ini masih original. Gak begitu kelihatan kok. Oke ya. Ini pintu-pintu ori. Jadi Livina itu pendek, kalau Grand Livina dia panjang ya. Kalau Grand Livina dia lebih panjang sedikit, lebih panjang sekitar 20 cm. Untuk ini seri X-Gear itu dia ada ininya.
nanti ada ini dari luar. Kalau seri XR tidak ada begitunya, dan velgnya dia juga lebih cakep karena dia seri X-Gear. Ini adalah mobil yang original look dan original beneran, jadi bisa dipakai. Kalau kita pakai contoh untuk review, bisa dipakai untuk patokan. Belakang ada defogger kalau XR nggak ada. Jadi ini kalau mungkin sama dengan si mobilnya yang kelas XP ya. Kalau SP itu dia sama dengan XR. Jadi ada dua seri ya, X-Gear sama XR. Kalau XR itu tidak sama, dia sama-sama pendek tapi secara tipe lebih di bawahnya gitu ya, polos gitu loh ya mobilnya. Kaca kalau original belum nanti pecah, sign go paint security ya, temper ya. Kita buka bagasinya. Jadi ini mobil ini seperti Honda Jazz, jadi dia belakangnya hanyalah isinya bagasi. Bisa tidak dikasih jok? Saya kira bisa, tapi itu tidak layak. Wong joknya Avanza, Xenia, mobil beginian, terus joknya semacam Grand Livina yang belakang itu menurut saya juga nggak enak dinaiki, terlalu kecil, memaksakan. Ya enaknya beginilah. Nah ini jadi di kita barang original tuh begini ya. Oke, jangan sampai terkecoh oleh harga. Hati nanti getun tiba mburi, getun itu menyesal. Atap oke ya, spion ada besar dikit ini. Oke, lambung kanan. Nah ini ada besar dikit ini plastik. Ini sengaja nggak tak cat karena mempertahankan cat plastiknya. Kalau plastik itu dia kalau kena carang itu apa ya, kena ranting, kena apa itu dia cuma blasur aja, tapi enggak, masih bagus ini. Jadi ini plastik asli. Ini ada berarti ini ya, ban. Oke ya, untuk ban saya kira masih cukup baik, nggak perlu dilakukan penggantian dalam waktu dekat. Untuk pajak juga masih panjang, dan tak tutup lagi ya. Ban serep ada di bawah situ, di bagasi ini. Jadi ada body, semacam body molding itu ya. Oke, sekarang kita tengok interior. Oke ya, interiornya masih cukup wow, pelapon bersih. Kalau dari baunya, pemilik sebelumnya tidak merokok seperti saya. Ini untuk karpet originalnya. Interior. Oke. Ini untuk interior. Nah, masih cakep semua. This is manual book, service, or banyak yang lainnya ya. Oke, bentar. Oke, this is key, cadangan ya, cadangan. Nah, ini untuk dokumen yang lama, dia memang asli N Malang ya. Untuk dokumen yang lamanya kopi aja ya. Thank you. Ini apa? Shift ordinary. Nah, ini untuk buku panduan. This is service book. Oh ya, apa ini? Oh, cuma anu. Nah, ini untuk faktur servis ya, di Nissan Malang. Oke, tangan pertama ya, first one ya, mobil asli Malang ya. Oke, untuk ban belakang, ban depan sudah biasa aja, mungkin 1 tahun ke depan minta ganti. Ini ada berat sini. Nah, kap mesin original. Nah, ini kelihatan sedikit. Ini ada, ini dipoles, bisa kena kayak kotoran. Grill untuk headlamp masih cakep. Untuk headlamp original dengan kondisi seperti ini sudah jauh di atas rata-rata. Oke ya. Nah, ini ada berat halus, fog lamp. Oke ya.
full clamp original, dia pakai Valeo. Ini non retractable ya, jadi untuk spion memang dia non retractable, dia hanya electric mirror. Ternyata retract. Sekarang kita nyalakan mesin. Ini untuk kanan kiri ya, bukan retract ini. Masih bisa semua. Oke ya. Oke, masih bisa semua. Yang belakang kiri, oke. Jadi untuk power windownya masih bisa tersentralisasi dari sini. Kilometer 121.000 on record service. Oke, kita lihat untuk mesinnya bagaimana. Ini ada sobek bekas jahitan. Oke, kita open this bonnet. Nah, ini bonetnya kita open dulu. Kapesin ya bonnet itu. Oke, untuk kap di Atmat Jaya ya, care accident ya itu tidak boleh ya, accident care tidak boleh, jadi mobil harus tidak boleh accident. Oke ya, kalau kita accident pasti kita menyampaikan kepada customer karena you especially nah, gitu. Ini untuk baut-baut support skoknya ini kelihatan banget belum pernah dibuka. Baut-baut ini juga belum dibuka. Kabel nyaris tanpa ada aneh-aneh, nothing ya, tidak ada jumperan atau apapun. Ini banyak yang tanya saya, Mas, bullhead untuk bullhead front ya, depan ini kenapa catnya selalu jelek begini, hanya primer ya. Jadi karena dia tidak tahu dari Nissan ini mungkin untuk meminimalisir produksi atau apa. Jadi ini cacetan di primer ini apa, di bullhead ini pasti hanya dia pakai primer ya atau cat dasar. Kita lihat untuk kebocoran. Oke ya, nyaris tak ada. Oh, ini ada sedikit kotor di situ. Oh, hanya sisa-sisanya, tidak perlu dikhawatirkan. Bersih. Belakang ya. Kita lihat bawah, tengok bawah. Aman ya untuk bawah-bawah. Kita coba ngolong yang dari sini. Oke, untuk bagian bawah masih no problem ya. Sekarang kita coba untuk test drive. Bismillah. Assalamualaikum. Kontak on. Start. Kita tutup dulu kaca. Untuk penggantian oli ini juga dari Nissan. Tip masih original ya. Tip masih original. Original, kita matikan aja. AC sangat dingin, belum ada yang aneh-aneh. Untuk elektronik power steering normal use. Oke. P R langsung jalan. Teman-teman kalau usahakan kalau beli Livina itu diusahakan ngeceknya ketika dingin ya, karena mobil beginian sering juga kalau dingin itu sering trouble, jadi dia masuknya relatif lambat. Itu kenapa? Karena dia ada di seal piston matic, jadi di dalam transmisi itu ada namanya seal piston automatic, itu sering kalah dia. Ganti seal itu nggak mahal, cuma nggak sampai 2 juta, tapi kamu harus overhaul. Itu nggak enaknya.
overhaul automatic. Nah, saul ini sak jasanya kan minimal 5 juta ya. Jadi hanya penggantian sealnya, spare partnya 1,5, jasa penggantiannya bisa 5 juta beserta olinya. Oke ya, ini kalau rekan-rekan pengen cari ya Livina yang nyaris perfect dari sisi kaki. Saya bilang perfectnya itu enak kakinya, tapi tetap tidak bisa kamu bayangkan seperti bawa Odyssey yang nyaris tanpa geledekan. Tetap ada suara geledekan sedikit, tetap ada, tapi masih sangat bisa ditoleransi ya. Jadi sesuatu yang sangat bisa ditoleran. Itu suara yang timbul tetap masih bisa ditoleran. Dan ini menurut saya untuk Livina ini kaki-kaki yang kondisi seperti ini menurut saya sudah maksimal ya. Jadi maksimal untuk dinaiki. Jadi it's very good. Nah, kemudian automatic ini beda. Kalau rekan-rekan memiliki Grand Livina itu ketika nanjak dan sebagainya itu biasanya ada bunyi kledik gitu. Kalau untuk di seri Livina itu insya Allah hal-hal itu minim kalian jumpai, karena memang mobil ini beda ya. Jadi mobil ini memang lebih enak mungkin dari sisi bobot. Jadi makanya kalau Nissan diusahakan cari yang short seperti ini kalau carinya yang enak ya. Jadi handlingnya lebih mantap, dan mobil ini harganya masih sangat reasonable, masih sangat worth it, masih masuk akal. Kita ngomong mobil kompetitornya yang lain, mobil sama-sama 5-seater itu mobil 2008 yang lain juga harganya di atas ini. Untuk sangat nyaman ini masih bisa dijagokan untuk nyaman. Jadi jangan disamakan dengan yang Livina, yang Grand Livina yang panjang, yang seri XP atau apa. Rasa naikan beda, rasa tanjakan beda. Jadi ngomong mobil ini kalau naikan lebih soft, terus tanjakan juga dia juga bisa diandalkan gitu ya. Kayak gitu. Ini anak-anak ada yang main apa ini, sepeda listrik. Hati-hati ya kawan-kawan, anaknya kecil pakai sepeda listrik. Sepeda listrik itu lumayan banter. Hati-hati. Sepeda listrik itu bisa cukup membahayakan karena non safety dia. Bermain tuh harus safety. Otomotif main it's dangerous ya kalau kita ndak tahu menitnya. Jadi itu berbahaya, jangan disamakan dengan kita main peta umpet. Peta umpetnya paling kesandung sikile. Nah, seperti adik ini kita lihat dari tadi cukup membahayakan kalau itu dilakukan ada kendaraan lain yang lewat. Kalau selama nggak ada kendaraan lewat juga nggak apa-apa sih. Perhatikan anak-anaknya kalau beli sepeda listrik. Kalau jalan turun begini, ini kan naik ya. Kalau yang dari sana turun, ini saya sering menyaksikan sepeda listrik itu bau banter. Nah, bannya cuma segini. Itu kalau ngerem, saya yakin nggak bisa. Pasti kepleset remnya. Ya sama Pak. Itu. Tapi saya belum pernah nyoba ya, kepleset apa enggak. Cuma feeling saya kepleset kalau ngerem. Jadi otomotif is bahaya, dangerous ya kalau kita nggak tahu. Oke, sayangi putra-putri Anda. Oke ya, jadi untuk Matic kalau nanjak mobil ini sih sangat wow, karena yang seri X Gear ya beda dengan yang seri 15 Grand Livina yang XP itu. Kalau dipakai nanjak begini, kita kick down untuk gasnya, misal kita kick down itu dia akan ngelitik gitu. Kalau ini no problem. Jadi nanjak begini untuk Livina yang X Gear jadi ini wawang it's very easy ya, kita los aja, tancap gas, nanjak los, enteng gitu. Untuk bahan bakar dan spare part saya kira cukup mudah dan terjangkau. Kalau mahal banget ya enggak, kalau murah ya enggak. Untuk bahan bakar juga pada umumnya mobil yang lain di ukuran segini ya 1 liternya sekitar 11-12, maksimal di 13 km per liter. Saya kira gitu cukup. Terima kasih dan video ini bermanfaat. Oke, cari mobil bagus di Atmajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.